sebagai ketua kelompok. Nama saya Rafia sebagai anggota. Nama saya Tania Septianti sebagai anggota. Nama saya Dinda Rizky Sabrina Sibuan sebagai anggota. Nama saya Marfian Pasmatan sebagai anggota. Nama saya Fajar Dikti sebagai anggota. Nama saya Muhammad Jidan sebagai anggota. Nama saya Irfan Alwi sebagai anggota. Kami ingin menjelaskan tentang tumbuhan paku dan ini kami akan menjelaskan. Perbedaan yang berarti tak mudah untuk kita lewati. Rintangan silih berganti, engkau masih berdiri, kita masih di sini. Tunjukkan pada dunia arti sahabat. Tumbuhan paku-pakuan. Yang pertama, daunnya mudah menggulung. Yang kedua, pada tempat-tempat tertentu, misal bagian bawah daun yang tua terdapat kumpulan sporanium berbentuk bulat-bulat berwarna coklat hitam-hitaman yang disebut sorus. Sorus yang masih muda dilindungi oleh indusium. Yang ketiga, umumnya hidup di daratan pada tempat-tempat yang basah atau lembab. Beberapa jenis hidup di air, misal semanggi, rumput gestapu, dan Azolla pinnata. Yang keempat, termasuk golongan Cormophyta berspora. Yang terakhir, mempunyai 4 struktur utama sebagai berikut. 1. Lapisan pelindung sel terdapat di sekeliling organ reproduksi. 2. Embrio multiseluler terdapat di dalam arkegonia. 3. Kutikula melapisi bagian permukaannya. 4. Sistem pembuluh angkut. Dan terakhir, sporopit lebih dominan daripada gametofit. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki 2 jenis. Teman-teman, tumbuhan paku itu ada yang jenis sporofit dan ada tropofil. Di sini ada yang sporofil, di mana daunnya memiliki spora. Di dalam sorus daun ini dapat melakukan fotosintesis. Sedangkan di sini daun yang trofofil, yang artinya di mana daunnya yang berfungsi khusus untuk asimilasi atau fotosintesis saja. Saya akan menjelaskan tentang tumbuhan paku sarang burung atau yang bernama latin Asplenium nidus. Tumbuhan paku ini merupakan jenis tumbuhan paku populer sebagai tanaman hias halaman. Paku ini mudah dikenal karena tajuknya yang besar dan lebarnya 20 cm, panjangnya 150 cm, menyerupai daun pisang. Paku ini kebanyakan epifit, namun sebenarnya dapat tumbuh di mana saja asalkan terdapat bahan organik yang menyediakan hara. Spora terletak di sisi bawah helai daun seperti ini. Spora terletak di sisi bawah helai daun pada urat-urat daun dengan sori tertutup semacam kantung memanjang. Udah nggak tahu lagi. Ini tumbuhan paku atau suplir, yang nama latinnya Adiantum sp, merupakan paku sejati. Suplir memiliki penampilan yang khas. Spora terlindungi oleh sporanium yang dilindungi oleh indisium. Akarnya serabut, memiliki dan tumbuh dari rimpang. Suplir memperbanyak diri secara generatif dengan spora yang terletak pada bagian tepi sisi bawah daun
yang sudah dewasa. Sekian. Baiklah, kami di sini akan melanjutkan jenis-jenis lumut. Yang kedua yaitu jenis lumut daun atau musci. Disebut lumut daun karena pada jenis lumut ini telah ditemukan daun meskipun ukurannya masih kecil. Seperti ini. Lumut daun merupakan jenis lumut yang banyak dijumpai sehingga paling banyak dikenal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nama lain dari jenis lumut ini Polytrichum juniperinum. Lumut ini memiliki ciri-ciri berwarna hijau karena mempunyai klorofil. Gametofit lebih dominan daripada sporofit. Hidup di tempat basah atau lembab dan terlindung dari cahaya matahari. Pada permukaan luar tubuh terdapat lapisan berlilin untuk menahan masuknya air dan peraliran dari talipita tidak dapat dibedakan antara akar, batang dan daun. Ini contohnya seperti ini. Yang lengket pada batuan. Zoom Kak, zoom. Udah. Baiklah. Sekian dari penjelasan kami. lumut daun. Menjelaskan tentang lumut. Lumut atau biopita adalah tumbuhan kelopok di suatu tempat sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh. Lumut, ciri-ciri lumut adalah satu, berwarna hijau karena mempunyai klorofil, hidup di tempat basah atau lembab dan terlindung dari cahaya matahari. Jenis-jenis lumut yang pertama lumut kerang. Lumut kerang atau lumut ikan adalah merupakan simbiosis antara jamur dan ganggang. Lumut kerang hidup sebagai epifit pada pepohonan, tumbuh di atas tanah, dapat hidup di segala ketinggian, batu, di tepi pantai sampai di gunung yang tinggi-tinggi. Lumut kerak juga berperan dalam pembentukan tanah dan penghancuran batuan-batuan yang cadas, sehingga lumut kerak disebut juga tumbuhan perintis. Lumut kerak adalah organisme oleh simbiosis mutualisme. Lumut kerak tidak mampu hidup sendiri di alam. Lumut kerak mampu hidup di suhu dan kelembaban yang ekstrim seperti di gurun dan di kutub. Terdapat juga di batang-batang pohon. Lumut kerak sudah tersebar luas di dunia. Seperti di Indonesia terdapat 1000 spesies. Lumut kerak juga berperan dalam pembentukan tanah dan penghancuran batuan-batuan cadas, sehingga lumut kerak disebut juga tumbuhan perintis. Lumut kerak adalah organisme oleh simbiosis mutualisme. Lumut kerak tidak mampu hidup sendiri di alam. Lumut kerak mampu hidup di suhu dan kelembaban yang ekstrim seperti di gurun dan di kutub, dan terdapat juga di pepohonan. Lumut kerak sudah tersebar luas di dunia. Seperti di Indonesia terdapat 1000 spesies dari 2500 spesies yang diketahui. Ciri lain lumut kerak adalah pertumbuhan talusnya yang lambat. Di sini kami akan menjelaskan perbedaan tumbuhan lumut dataran tinggi dengan tumbuhan lumut dataran rendah. Tumbuhan lumut dataran tinggi bentuknya lebih tampak terlihat jelas daripada tumbuhan lumut dataran rendah, seperti yang terlihat. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan suhu dan kadar air di dataran tinggi lebih banyak daripada di dataran rendah, sehingga menyebabkan perbedaan antara lumut dari dataran tinggi dan dari dataran rendah. Di sini ada berbagai macam lumut dari dataran tinggi. Yang pertama sphagnum, kemudian pogonatum, marchantia, dan Polytrichum. Sedangkan di sini ada lumut dari dataran rendah. Yang pertama lumut daun, kemudian lumut tanduk, ini semanggi, dan ini lumut kerak yang terdapat pada pohon. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Beginilah cara mengambil spora untuk melihatnya di bawah mikroskop. Pertama, ininya digesekkan dengan jarum pentul agar jatuh sporanya ke dalam kaca objektif.
Kaca objektif. Kaca objek. Kemudian Diberi tetesan air. sedikit aja, sedikit. Udah Lin. Iya. Dan ditutupi oleh Cover glass. cover glass. Kemudian dilihat di bawah mikroskop. Ibu ikan. Nah, itu kan itu belum dapat Bu. Kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari kerja kami ketika dilihat dari mikroskop. Di sini terdapat indisidium yang di mana ada tidaknya indisidium merupakan ciri khas yang sering dipakai dalam klasifikasi tumbuhan paku. Dan di dalamnya ini terdapat sporanya. Spora paku dibentuk dalam kotak spora atau sporangium. Pada jenis paku yang berlainan, sporangium memiliki bentuk ukuran dan susunan yang berbeda. Kumpulan sporangium disebut sorus, di mana sorus terdapat di bagian permukaan bawah dari spora. Susunan sorus beraneka ragam, misalnya jajaran genjang misalnya berjajar di sepanjang tepi daun. Sejajar tulang daun zigzag atau terbesar merapat membentuk nokta atau menutup permukaan bawah daun. Seperti pada hasil ketika dilihat dari mikroskop ini. Demikianlah penjelasan tentang lumut dan tumbuhan paku yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.